Nama saya Aufa, usia 25 tahun. Saya seorang penyintas perundungan. Waktu di pesantren dulu, itu kan istilahnya awal jauh dari keluarga ya. Dan akhirnya kita ketemu banyak orang dari beragam daerah juga. Nah, disitulah mulai kayak ya mengenal orang dari background yang berbeda-beda lah. Nah, ternyata dengan beragamnya orang, ya ada sedikit kaget juga. Karena kita ada, bisa dibilang, budaya yang berbeda-beda disatukan dalam satu tempat, satu kamar bahkan. Nah, di situ karena sangat intens tiap harinya sama teman-teman. Nah, mulai tuh kayak ada interaksi-interaksi yang sifatnya itu malah terkesan menyinggung atau membuat sakit hati gitu. Yang mana waktu itu memang secara ujaran atau penyampaian dari mereka tuh sangat-sangat menyinggung fisik yang saya pribadi belum bisa nerima dengan baik waktu itu. Dan melihat teman-teman juga beberapa yang mungkin dari segi fisik itu kurang atau dinilai jelek, itu juga ikut kena rundung atau kena bully. Nah, di saat itulah merasa kalau kayaknya nggak ada nih yang bisa kita jadikan teman untuk memperjuangkan itu. Nah, akhirnya mencoba tetap bertahan dan ya sudahlah, kayaknya ini dipendam sendiri dulu. Dan sampai lulus, ya nggak ada yang tahu, orang tua nggak tahu, siapapun nggak tahu, jadi mungkin cuman menyampaikan sama Tuhan aja gitu apa yang dirasakan. Jadi waktu itu kalau selama 3 tahun mungkin dalam tiap minggunya ada gitu, ada perundungan atau ada hina-hinaan dari teman-teman. Dan buat pelakunya sendiri ya orang-orang yang merasa dirinya sempurna aja waktu itu. Entah dari segi fisik juga, terus dari segi mereka punya orang tua yang kaya. Akhirnya mereka bisa ngumpulin teman-teman untuk bareng-bareng membuli gitu. Lalu yang dirasakan banget itu emang lebih ke kayak nggak bisa nerima keadaan diri, terus ngerasa ya kita nggak punya support juga untuk menjalani hari-hari. Terus juga dari lingkungan sekolah pun atau lingkungan pesantren pun kayak ustadz atau guru tuh juga nggak ada yang terlalu memperdulikan. Jadi emang murni kayak ya merasa diri ini kayak gimana sih, mau diperjuangkan kayak gimana, toh nggak ada yang peduli juga gitu. Nah, jadi frustasi juga, akhirnya frustasi sama keadaan dimana kita dihina terus, yang mana itu lumayan mengganggu sih selama di asrama dan di sekolahan. Dan banyak dari hal-hal yang dialami itu waktu itu jadi reason untuk nyalahin diri sendiri, jadi alasan untuk merendahkan kita, yang merendahkan diri kita gitu. Jadi nggak mau lagi gini-gini amat kehidupan, nggak menyenangkan dan lain-lain. Dan itu selalu menjadi momok di pikiran kayak gitu sih. Cara buat biar bisa bahagianya, yang pertama cari aktivitas-aktivitas aja sih yang memang dirasa di situ bisa jadi tampil depan orang dan orang bisa ngelihat kita, dan itu bisa menampar omongan-omongan yang menjelekkan atau menghina tadi. Nah, dulu kan misalnya kayak di sekolahan atau di asrama ada lomba, ya saya coba ikutin. Ada OSIS saya juga ikutin. Nah, di situ saya merasa setidaknya walaupun hinaan tuh tetap ada, saya juga bisa buktiin kalau saya tuh nggak serendah yang mereka pikir kok. Terus juga saya mencari validasi ya lewat dulu sih sosok kayak perempuan sih. Perempuan dalam artian kalau ada perempuan yang seneng sama saya, berarti kan ya terserah orang mau hina. Ternyata masih ada yang seneng kok, masih ada yang suka kok sama saya. Dan dengan kayak gitu setidaknya sedikit kebahagiaan terasa juga lah selama ngerasain penghinaan-penghinaan dari orang. Dan lewat adanya sosok perempuan waktu itu, saya juga bisa buktiin apapun penghinaan orang tuh bukan jadi faktor yang bisa membuat saya rendah terus-menerus gitu. Jadi perundungan selama waktu di pesantren, di sekolahan yang lumayan lama itu 3 tahun, itu lumayan berbekas karena emang mungkin kita kalau dipukulin sakit, abis itu hilang sakitnya gitu. Tapi karena perasaan yang disinggung gitu, akhirnya tuh membekas aja di perasaan kata-kata orang itu, hinaan-hinaannya, apalagi itu menyangkut fisik. Dan akhirnya itu jadi pikiran setelah lulus dari sekolahan pun, dari pesantren pun, ketika pulang ke orang tua, rasanya itu
masih ada gitu, masih membekas. Akhirnya mencarilah hal-hal untuk bisa gimana caranya melampiaskan kemarahan, melampiaskan apa yang udah dipendam selama ini. Dan ya lewat marah ke orang tua, lewat marah ke lingkungan sekitar, dengan berbagai tindakan ya waktu itu. Mungkin entah bikin onar kalau di sekolahan, atau ngelawan ke guru, atau bagaimana, yang dimana itu bisa membuat kayak ya udahlah kita kayak gini aja, kita ngelakuin hal-hal yang saya senengin aja gitu, daripada harus nyenengin orang belum tentu menghargai kita kok. Karena emang udah ngerasa capek, udah pindah-pindah sekolah, tapi kok yang dirasain sama aja gitu, nggak ada hal-hal yang begitu mengobati gitu. Dan lingkungan tuh rasanya dapat lingkungan A nggak cocok, dapat lingkungan B ternyata juga nggak sepenuhnya cocok. Nah, jadinya mempertanyakan ke diri ini, sebenarnya saya cocok di mana sih? Saya udah kabur berkali-kali tapi nggak ada hasil gitu. Saya udah coba lari dari masalah tapi tetap itu aja yang terasa gitu. Nah, akhirnya daripada capek-capek memperjuangkan ini, toh juga kalau sekolah pun belum menentukan masa depan juga, bisa aja sekolah tapi pada akhirnya kita juga gagal, ya percuma juga. Ya mending sekalian nggak sekolah aja dan memutuskanlah untuk berhenti sekolah dulu. Yang waktu itu emang pengennya berhenti aja untuk selamanya, dengan keadaan yang emang udah nggak bisa ditolerir sama perasaan sendiri waktu itu. Jadi di waktu pindah ke sekolah yang ketiga ya SMK itu, awal mula banget udah mulai tuh ingin men-set diri ini jadi sosok yang antisosial, sosok yang ya udah kita jadi orang pemberontak aja lah. Kalau misalnya ada orang yang senggol kita, ya kita lawan. Itu yang saya bilang ke diri saya waktu itu. Dan sampai di sekolahan itu banyak hal-hal yang saya udah mulai nggak pedulikan lagi. Mau dihina, mau diapain. Waktu itu sempat zaman baru masuk ke SMK, pakai behel dibilang bencong lah katanya gitu. Dan menurut saya ya terserah saya bisa pakai behel berarti saya ada duit dong. Saya bilang gitu waktu itu ke orang yang menghina atau senior yang menghina gitu. Sampai pada akhirnya apapun yang diserang orang ke saya maunya ngelawan aja lagi. Guru misalnya ada yang marahin, saya juga tetap dengan diri saya yang misalnya saya ngelawan, ya saya bakal anggap yang saya lakuin benar. Sampai pada titik kalaupun ada guru yang marah, waktu itu saya berani banget buat menjawab, buat membantah gitu. Walaupun secara personal ada juga guru tuh yang menganggap, oh ini anak sebenarnya baik, tapi emang dia mungkin ada faktor X di belakang yang buat dia jadi kayak gini sekarang gitu. Ya akhirnya dengan saya melakukan itu, saya sebenarnya merasa lebih bisa menjalani hidup tanpa harus dihantui sih, tanpa harus dihantui rasa sakit. Walaupun itu sebenarnya juga fata morgana mungkin di waktu itu, entah benar-benar saya lepas dari sakit, entah enggak. Yang pada akhirnya saya menyadari di waktu saya melakukan itu ya benar, saya nggak punya temen, saya nggak punya orang yang bisa mensupport juga, sama aja. Jadi saya menyimpulkan kalau jadi baik kita juga diperlakukan buruk, jadi buruk pun ya diperlakukan buruk. Jadi sama aja, mending ya lakuin aja hal-hal yang kita senangi. Entah itu dinilai buruk atau baik, udah nggak urusan lagi. Waktu itu kebetulan dapat kesempatan dari SMK buat magang kan di Pulau Jawa. Yang waktu itu memang notabene belum pernah juga ke kota tersebut, kota Semarang. Nah, waktu sampai di situ memang karena nggak ada keluarga. Sebenarnya ada temen di situ sih, cuman dia udah kuliah. Jadi kan memang secara fokus atau kesibukan berbeda dan nggak mau ganggu juga. Akhirnya menjalani hari di situ murni magang terus pulang, banyak kesendirian sih. Dan situ jadi menemukan arti dari kesendirian itu sendiri, yang mana dengan sendiri malah banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengenali diri, untuk paham sama diri. Dan waktu itu juga mulailah mencoba melihat ke belakang apa yang udah dirasakan, apa yang udah terjadi, sadar kalau itu kayaknya udah nggak bisa diperbaiki deh. Hal-hal buruk yang udah terjadi di masa lalu kayaknya itu tinggal diterima aja lah. Toh juga nggak bakal ada yang berubah dari masa lalu gitu. Akhirnya dicoba untuk terima, walaupun berat, itu sekitar 4 bulan bertarung sama diri sendiri, coba merenung, melihat ke diri lebih dalam, apa sih yang mau dikejar ke depan, apa sih yang mau diperjuangkan, sebenarnya sepantas apa sih diri ini gitu. Dan ada nggak yang mengharapkan kita ada di dunia ini. Dan pada waktu itu ngerasa sekacau apapun hidup ternyata masih ada orang tua, masih ada kakak. Ya akhirnya oke lah, kayaknya hidup tetap harus berlanjut. Yang lalu biarlah berlalu,
dan udah fokus aja ke masa depan gitu. Nah di situ mulai deh banyak hal-hal ya insight lah dari orang-orang juga yang mengatakan kalau ya udah nggak usah dimasalahin lagi masa lalu itu, yang penting kita sekarang gitu. Dan saya merasa itu jadi titik balik di mana saya menemukan diri saya yang lebih berarti, menemukan diri saya yang lebih bijak untuk melihat kehidupan. Waktu awal ke perkuliahan, jadi habis dari SMK lanjut untuk memutuskan kuliah itu sebenarnya sebuah keputusan yang besar juga. Karena SMK saya waktu itu notabene SMK yang bisa langsung bekerja. Tapi saya memilih arus yang berbeda dan saya menganggap ya kalau kita analogikan kita sebagai ikan, ya kita ikan yang mencari arusnya sendiri, bukan yang ngikutin arus gitu. Dan di saat saya memberikan prinsip itu pada diri saya, ya saya mau mengambil jalan berbeda lah dari teman-teman. Dari sekolah kimia masuk ke kampus yang waktu itu saya merasa saya terdorong untuk masuk ke kampus pun juga karena faktor orang lain sebenarnya, bukan karena keinginan saya pribadi atau keluarga. Jadi waktu itu ada pilihan PTN, PTS, PTN nggak keterima, akhirnya PTS. Dan PTS di Semarang pun ya itu karena ada sosok lah waktu itu perempuan juga yang membuat saya ingin memutuskan berkuliah di Semarang. Nah waktu udah mulai kuliah di Semarang, saya coba dulu nih berkuliah yang betul-betul untuk mendapatkan nilai yang bagus. Mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan istilahnya secara akademik tuh ada pengakuan lah, baik dari kampus ataupun dari dosen-dosen gitu. Yang pada akhirnya saya merasa mantap kalau kayaknya saya udah bisa nih sama ritme kampus, sama ekosistemnya, sama bagaimana cara belajarnya. Barulah saya memutuskan untuk join organisasi. Sampai akhirnya orang-orang juga yang memberikan ungkapan, memberikan pengakuan kepada saya kalau kamu bisa nih Fa, gini segala macam, kamu orangnya ternyata bisa mimpin juga dan lain-lain. Sampai pada titik ya di BEM itu juga lah saya dapat rekomendasi untuk jadi ketua gitu. Dimana waktu itu saya baru setahun dan itu sejarah ketua BEM yang terpilih setahun udah langsung kepilih ketua BEM. Nah akhirnya saya merasa ada nih orang-orang yang percaya sama saya. Di situ semangat, kepercayaan diri mulai tumbuh lagi. Ya saya buktiin untuk berani tampil, berani nyampein hal-hal baik ke orang lagi, berani untuk memberikan manfaat lah kepada banyak orang lewat apa-apa yang saya tahu. Sampai pada titik banyak ternyata orang-orang juga ingin dapat ilmu juga lewat saya. Nah di situ saya merasa ternyata orang yang dulunya sampah bisa nih ngasih hal baik juga kok buat orang. Dulu orang yang nggak berharga di mata banyak orang, sekarang malah menemukan tempat yang baik bagi dia gitu. Nah disitulah saya terus-terusin untuk pengen bermanfaat buat orang. Dan saya merasa obat dari sakit hati saya kayaknya dengan saya bermanfaat deh. Bukan dengan saya membalas, bukan dengan saya ikut membuli orang juga, tapi ya dengan saya bisa memberikan dampak, saya bisa memberikan sebuah hal baik ke orang, itu lebih bermakna. Dan pada akhirnya saya malah melupakan semua hal-hal buruk tadi. Udah nggak ada lagi yang kayak dulu Aufa begini, dulu Aufa begini. Saya merasa saya udah jadi Aufa yang baru aja. Pesan buat generasi muda, perundungan itu sebenarnya nggak bisa terelakkan, pasti bisa kita temui di mana saja. Dan tolong banget buat hati-hati kalau memang merasa dibully atau merasa dihinakan sama orang. Jangan lakuin hal-hal yang aneh-aneh. Jangan kasih pengaruh buruk juga ke orang lain. Tetap sabar, tapi juga coba cari pertolongan. Pertolongannya bisa dengan cerita ke orang lain atau ngomong ke orang tua. Jangan dipendam, karena hal-hal yang kayak gitu kalau dipendam ketika meledak bakal ngacauin banget. Bakal bikin dampak buruk juga ke masa depan pastinya. Lalu tetap merasa kalau diri kita tuh berharga. Karena kalau kita nggak nganggap diri kita berharga, siapa lagi? Kitalah orang pertama yang bisa untuk memberikan atau mengaku kalau kita tuh baik loh, kita tuh bagus loh, kita tuh bukan serendah yang orang bilang gitu. Dan untuk bisa survive atau bertahan dan menjaga mental juga, selalu lakukan hal-hal positif. Selalu lakukan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Biar orang-orang juga bisa melihat ke diri kita kalau hal-hal buruk tuh nggak selamanya terjadi kok. Bakal ada hal-hal baik yang datang kepada kita. Dan bahkan Tuhan pun menjanjikan kalau kita ketemu kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Jadi tetap perjuangkan diri ini dan tetap untuk mau
mengetahui kalau kesehatan mental tuh penting banget. Coba gabung ke komunitas yang bisa membangun kita, coba ikuti bisa dibilang kayak seminar-seminar tentang kesehatan mental juga, biar kita tidak menghiraukan atau membiarkan hal-hal yang sangkutnya dengan kesehatan mental itu harus ada tuh di diri kita, bukan malah kita biarkan aja. Karena nanti kalau kita mengalami gangguan mental itu sendiri, itu akan merepotkan, dan kalaupun orang di sekeliling kita mengalami, itu juga bakal bisa bikin kita sedih.